Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala Ramadan syahrul ibadah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli subhi wal wafa amma ba'd. Anak-anakku, anggota Saklit Semamaung yang Bapak cintai. Pada kesempatan hari ini, di bulan yang baik dan penuh dengan keberkahan, marilah kita senantiasa terus berupaya dan berusaha meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memanjatkan syukur kepada Allah, Zat yang Maha Ghafur, yang sampai saat ini, detik ini, masih menghamparkan aneka macam nikmat, mencucurkan ragam rahmat buat kita semua. Dialah Allah yang telah mempergilirkan datangnya siang dan malam secara rapi dan harmonis, yang telah mempergantikan lajunya mentari dan rembulan secara tertib dan sistematis. Kesemuanya itu beredar pada porosnya, berputar pada falak yang telah ditentukannya. Dan itulah sebagian kecil dari tanda-tanda kemahabesaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki. Anak-anakku, anggota Saklit Semamaung yang Bapak cintai, tersaji salam dan salawat kita bingkiskan spesial kepada insan pilihan manusia. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini, detik ini, makamnya tidak pernah sepi diziarahi oleh jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia. Mereka yang datang berziarah ke makamnya, meneteskan air mata kerinduan kepadanya, menguntaikan salam dan salawat hanya khusus kepadanya, mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Sebuah harapan dan doa kita semua, nanti pada hari kiamat kita akan berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, ada sebuah berita gembira, kabar bahagia bagi kita hamba-hamba Allah yang beriman menjalani ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya bagi yang berpuasa. Kata Rasulullah dalam hadisnya yang begitu singkat, isinya padat, dapat menginspirasi umat hingga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Beliau mengatakan ada dua bentuk kegembiraan orang yang berpuasa. Yang pertama, kata Rasulullah, farhatun indal iftari. Umatku akan senantiasa bergembira ceria di wajahnya, senang di hatinya manakala ia ingin menyantap hidangan berbuka. Anak-anakku yang Bapak cintai, kita bisa bayangkan kurang lebih 13-14 jam kita menahan lapar dan haus. Padahal kita menyadari lapar sangatlah membuat perut kita melilit, haus sangat membuat tenggorokan kita tercekik, hingga pada akhirnya waktu yang dinanti tiba. Di saat duduk di tabukan azan dikumandangkan, tanda berbuka tiba. Saat itulah, detik itulah, orang-orang yang berpuasa akan menampakkan kegembiraan, keceriaan di wajahnya. Satu kalimat yang ia ucapkan manakala dia ingin menyantap hidangan berbuka, yaitu Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, ya Rabb yang telah menyampaikan kami semua
sehingga kita bisa menikmati hidangan berbuka pada hari ini. Keceriaan dan kesenangan itu hanya didapat oleh orang-orang yang khusus, mereka yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama bagi kita yang berpuasa. Anak-anakku yang Bapak cintai, lantas kata Rasulullah, kegembiraan kedua yang didapati oleh orang yang berpuasa, di siang harinya mereka berpuasa dan di malam harinya mereka menjalankan ibadah sholat tarawih, menghidupkan hari-hari Ramadan dengan beragam kebaikan dan kegembiraan. Yang kedua, dia bisa dapati adalah di saat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu kita menutup mata untuk selamanya, meninggalkan dunia, alam dunia yang fana ini. Kita harus rela berpisah dengan keluarga handai taulan, keluarga tercinta, saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita akan mendapatkan kegembiraan, kesenangan, menuaikan hasil tanaman kita di bulan suci Ramadan di akhir kelak. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, karena itulah mari kita manfaatkan momentum ibadah 1 bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, berusaha dan terus berusaha. Jangan menjadikan Ramadan ini hanya sebatas ritual tahunan saja. Semangat kita muncul, gairah kita tumbuh hanya saat awal-awal Ramadan. Padahal begitu hadirnya Ramadan, Allah memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan sajiannya yang menggugah selera. Apapun semuanya, ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan bernilai dan berlipat ganda. Bayangkan anak-anakku sekalian, hanya di bulan ini setiap hembusan nafas kita, detak jantung kita, denyut nadi kita, semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan emas ini Allah hadirkan untuk kita, dan belum tentu Ramadan tahun depan kita masih bisa mengalaminya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan momentum di bulan suci Ramadan ini. Mari kita tingkatkan kebaikan-kebaikan di bulan suci yang mulia ini, agar kita berharap dapat menyandang gelar sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.